Mulai tanggal 1 Maret 2025, utang pinjol tidak layak untuk dibayarkan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Apa kabar Anda hari ini? Saya harap kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini saya akan bahas tentang utang pinjol tidak layak dibayarkan lagi mulai 1 Maret 2025 besok ya. Kenapa seperti itu? Jika terdapat 5 hal yang menjadi alasan kenapa utang pinjol tidak layak dibayarkan lagi. Dan buat teman-teman yang penasaran, boleh disimak videonya sampai habis. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini ada manfaatnya buat teman-teman semuanya. Dan tentunya ini berdasarkan pengalaman yang sudah saya alami. Dan pengalaman-pengalaman ini walaupun saya tahu tidak bisa disamaratakan, tidak bisa dipukul rata karena pengalaman setiap orang yang menggunakan pinjol itu pasti tidak akan sama. Tapi minimal ini bisa menjadi gambaran buat teman-teman semuanya agar ketika kalian mengalami 5 hal ini maka kalian tidak perlu membayarkan utang pinjol tersebut. Tapi sebelum saya bahas lebih lanjut, saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sampai saat ini masih selalu support channel ini dan selalu menantikan setiap video yang saya publikasikan hampir setiap harinya. Semoga kalian diberi kesehatan, diberi kemudahan rezeki, diberi keberkahan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan buat teman-teman yang sampai saat ini masih selalu setia merawat pinjol, selalu setia menjaga skor kredit, menjaga nama baik agar tidak masuk slik OJK, akhirnya terjebak gali lubang tutup lubang di pinjol yang satu, minjam ke pinjol yang lain, hati-hati saja. Anda suatu saat nanti akan gagal bayar, itu tidak bisa dipungkiri, itu fakta akan terjadi gagal bayar jika kalian terus-terusan merawat pinjol, terus-terusan jadi budak pinjol dan rela gali lubang tutup lubang. Waspada dan hati-hati, jangan sampai hal buruk menimpa pada Anda. Jika terus-terusan gali lubang tutup lubang, maka suatu saat nanti Anda akan menjadi orang yang paling menyesal, Anda akan menjadi orang yang paling hancur dari yang paling hancur. Waspadalah, oke? Itu bahaya merawat pinjaman online. Oke, ke pembahasan kita kali ini mengenai utang pinjol tidak layak untuk dibayarkan lagi jika terdapat 5 hal yang mungkin pernah kalian alami, dan ini sudah saya alami dulu ya teman-teman. Jadi saya tidak asal ngomong, walaupun mungkin apa yang saya alami tidak akan sama dengan apa yang kalian alami juga. Tapi minimal ini bisa menjadi pembelajaran buat teman-teman semuanya untuk tetap ekstra hati-hati ketika kalian memang harus terpaksa menggunakan pinjaman online. Walaupun saya selalu menyarankan jika kalian bisa, sebaiknya janganlah meminjam uang di pinjol jika hidup kalian tidak ingin hancur ya. Meminjam uang di pinjol itu sama dengan menuju pintu kehancuran hidup Anda. Oke, 5 alasan yang bisa membuat utang pinjol tidak layak dibayarkan lagi. Yang pertama, adanya unsur penipuan. Sebagai contoh, ini pengalaman saya dulu ya. Ketika saya meminjam uang di pinjol, lalu saya memilih tenor yang 3 bulan, berarti 3 kali pembayaran kan. Lalu setelah saya mengklik menyetujui, ternyata saat sudah dicairkan uang tersebut ke rekening saya, tiba-tiba tenornya jadi 6 bulan. Nah, itu bisa dikategorikan unsur penipuan. Kenapa? Karena nasabah sudah jelas-jelas meminta dan memilih tenor 3 bulan dengan 3 kali pembayaran, tetapi dicairkan uang tersebut dan tenornya ternyata berubah jadi 6 bulan. Hati-hati ya, jika kalian pernah mengalami hal ini, tuliskan di kolom komentar. Ini fakta sudah saya alami dan saya sampai berulang waktu itu. Karena yang pertama itu saya tidak ngeh gitu. Kedua kalinya saya coba pinjam lagi, ternyata kedua kalinya sama. Saya pinjam, tenornya 3 bulan, tapi setelah dicairkan tenornya jadi 6 bulan. Sehingga yang harusnya saya membayar 3 kali dalam waktu 3 bulan, jadi membayar 6 kali dalam waktu 6 bulan. Hati-hati saja buat teman-teman ya. Jangan asal klik, jangan asal menyetujui yang disarankan di aplikasi pinjol tersebut. Lalu yang kedua, utang pinjol tidak layak dibayarkan lagi jika ternyata ada perjanjian utang piutang yang tidak sah.
Kenapa seperti itu? Sebagai contoh gini, saya pinjam uang 2 juta rupiah dari salah satu pinjol ya. Setelah limit saya pilih, lalu di sana kan biasanya suka ada rincian utangnya berapa, utang pokoknya berapa, biaya layanannya berapa, lalu bunganya berapa. Setelah diklik limit tersebut, lalu kalian biasanya akan diarahkan untuk menandatangani secara elektronik. Biasanya mendatangi perjanjian utang piutang secara elektronik. Nah, ada pinjol yang ketika kita meminjam uang, perjanjian elektronik tersebut belum ditandatangani oleh kita, belum disetujui oleh kita sebagai calon nasabah, tahu-tahu uangnya udah ditransfer ke rekening kita. Nah, itu kan menyalahi aturan. Jadi perjanjian utang piutangnya tidak sah. Karena kan kita sebagai debitur itu belum menyetujui, belum menandatangani. Tetapi kenapa uangnya langsung ditransfer, dicairkan ke rekening kita. Hati-hati ya jika mengalami hal ini. Menurut saya ini utang pinjol tidak layak dibayar. Mudah-mudahan kalian paham, dan jika kalian mengalami hal ini tuliskan di kolom komentar. Kalau saya pribadi sudah mengalami. Saya belum menandatangani perjanjian secara elektronik, uang langsung udah ditransfer, udah dicairkan. Ya. Berhati-hati saja. Lalu yang ketiga, utang pinjol tidak layak dibayarkan lagi jika bunganya tinggi dan selalu berubah-ubah. Kenapa disebut bunganya tinggi dan berubah-ubah? Ini pengalaman saya kali dulu juga, bahwa ketika saya meminjam uang di salah satu pinjol, sebagai contoh misalkan pinjamnya 2 juta rupiah. Lalu bunganya 500.000, jadi kan saya harus bayarnya 2.500.000 dengan cara dicicil, misalkan dicicilnya 3 kali. Nah, tetapi setelah dilakukan peminjaman, ternyata bunganya berubah jadi 700.000 rupiah, yang asalnya 2.500.000 total utang pokok dan bunga, ternyata setelah diklik disetujui dan dicairkan ke rekening kita, setelah dihitung utangnya jadi 3 juta rupiah. Itu kan berubah otomatis, kan yang asalnya bunganya 500.000 jadi 1 juta rupiah. Itu hati-hati. Bisa terjadi dan pernah saya alami ketika meminjam uang di pinjol. Ya, tidak perlu saya sebutkan nama aplikasinya. Yang jelas saya pernah mengalami pinjam uang di pinjol dan bunganya berubah dengan sendirinya. Oke teman-teman, semoga dipahami, dan buat teman-teman yang pernah mengalami hal ini tuliskan di kolom komentar. Siapa tahu pengalaman kalian juga bermanfaat buat teman-teman yang lain. Oke, selanjutnya, kenapa utang pinjol tidak layak dibayar jika kalian mengalami potongan biaya administrasi di awal yang sangat besar? Ini pernah saya alami dulu. Pinjam 1 juta rupiah di salah satu pinjol, yang cair ke rekening saya itu 723.000. Ada yang cairnya 650.000 rupiah. Tapi 14 hari sejak pencairan dana tersebut, saya harus mengembalikan sejumlah 1.140.000. Ada juga yang harus dikembalikan 1.300.000. Itu kan potongan administrasinya di awal sangat besar, lalu dibebankan pula dengan bunga yang lebih besar lagi. Sehingga kalau misalkan kalian sekali pinjam uang 1 juta yang kalian terima 650.000, 14 hari sejak pencairan kalian harus mengembalikan 1.300.000 rupiah. Jadi lebih besar bunganya. Nah, hutang seperti ini tidak layak untuk dibayar ya. Hati-hati, terserah mau pinjol legal atau pinjol ilegal. Jika menerapkan hal ini dan terjadi pada kalian, tidak usah dibayarkan lagi. Karena itu sudah jelas ada unsur pemerasan ya. Hati-hati saja. Lalu selanjutnya, utang pinjol tidak layak untuk dibayarkan jika tenornya sangat singkat. Ini pernah saya alami dulu. Ketika saya pinjam di salah satu pinjol, pinjam yang pertama itu tenornya 30 hari, tetapi periode pembayaran per 15 hari. Jadi dalam waktu 30 hari itu saya harus melakukan 2 kali pembayaran. Nah itu, tetapi setelah saya melunasi utang-utang tersebut, lalu saya pinjam lagi yang kedua kalinya masih di satu aplikasi tersebut. Saya coba pinjam, ternyata setelah dilakukan peminjaman dan dicairkan uang tersebut ke rekening saya, tenornya berubah jadi
30 hari, tetapi periode pembayarannya per 7 hari. Awalnya mungkin harapan nasabah itu tenornya 30 hari, tetapi setelah dicairkan periode pembayaran jadi 7 hari sekali. Jadi dalam waktu sebulan nasabah harus bayar 4 kali. Bayangkan itu terlalu singkat, itu bisa berpotensi nasabah tersebut akhirnya bisa terjadi gali lubang tutup lubang. Ya, berhati-hati saja. Jika kalian mengalami hal ini, tuliskan di kolom komentar. Jadi kalian gak usah mengikuti saran-saran DC pinjol. Apalagi sampai kalian disuruh membayar biaya perpanjangan tenor, disuruh restrukturisasi, jangan pernah dilakukan. Itu sengaja disarankan oleh DC pinjol agar kalian terjerumus dalam lingkaran setan hutang pinjol yang semakin besar, agar kalian terus-terusan harta bendanya diperas habis-habisan dengan cara membayar biaya perpanjangan tenor, sementara membayar biaya perpanjangan tenor itu tidak mengurangi hutang pokok. Meminjam uang di pinjaman online bisa berpotensi menghancurkan harta benda Anda, menghancurkan mental Anda, menghancurkan psikologis Anda. Dan nantinya kalian suatu saat nanti akan menyesal jika terus-terusan kalian berusaha merawat pinjol tersebut, berusaha mati-matian memperjuangkan hutang pinjol, dan endingnya kalian pasti akan gagal bayar. Berhati-hati saja ya buat teman-teman, jangan sampai kalian terjebak gali lubang tutup lubang. Jangan sampai membayar biaya perpanjangan tenor, jangan membuat hutang baru stop pembayaran jika kalian tidak mampu lagi membayar hutang pinjol tersebut, apalagi terdapat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan pinjol tersebut, yang mana hal itu bisa saja menjadi malapetaka buat kalian di kemudian hari. Oke, semoga sharing ini bermanfaat, dan buat teman-teman yang saat ini mungkin masih diliputi kepanikan, kecemasan, ketakutan, sebaiknya stop. Mulai hari ini 1 Maret 2025 stop semua itu. Itu hanyalah kata-kata yang sengaja dibuat oleh DC Pinjol untuk mensugesti pikiran kalian dari jarak jauh, sehingga jika tercipta kepanikan, jika tercipta ketakutan akan harapan dari pinjol itu, akan terjadinya gali lubang tutup lubang. Itulah cara-cara pinjol untuk menghancurkan nasabahnya. Jadi berhati-hati saja dan tetap waspada. Dan sebelum video ini diakhiri, mari kita beristighfar bersama-sama. Semoga mengawali bulan puasa ini hidup kita diberi kesehatan, diberi keberkahan, diberi kemudahan segala sesuatunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita memohon ampun pada Allah berkat istighfar ini. Semoga dosa-dosa kita diampuni yang terdahulu, dan mudah-mudahan kedepannya kita tidak terjerumus lagi ke dalam hutang riba pinjaman online. Oke, mari kita beristighfar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khotoya, astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khotoya. Amin ya robbal amin. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.